Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tindak lanjut dari yang kemarin, atau mungkin tepatnya saya membuat video ini bersamaan Bapak Ibu semua, tapi untuk postingannya ini saya akan posting besok. Jadi yang disampaikan kemarin di video tersebut langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan honorer yang akan diangkat secara otomatis atau seperti apa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Undang-Undang atau USR nomor 20 tahun 2023, dan juga ada rekrutmen untuk talenta-talenta baru. Nah, di sini ada siaran langsung dari Menpan RB-nya. Seperti apa kita bahas bersama nantinya, kita baca bersama. Tapi sebelum kita ke informasi, nanti misalnya ada tanggapan, silahkan tanggapi di kolom komentar di bawah. Mungkin ada keluh kesah atau mungkin ada masukan kepada pemerintah, sampaikan di kolom komentar di bawah. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di @stready Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi ini kepada Bapak Ibu semua, yaitu informasi dari websitenya Menpan RB langsung. Jadi saya tidak mengada-ada, langsung dari Menpan RB kita baca bersama. Di sini, usai diumumkan Presiden, Menteri Pan RB dan BKN gerak cepat, detailkan teknis rekrutmen 2,3 juta CASN. Semangat, semangat Bapak Ibu semua. Bagi pemerintah tentunya khususnya, kita mengucapkan terima kasih jika ini memang benar-benar terrealisasi. Ini sebenarnya sudah 6 Januari tahun 2024 kemarin. Jadi 2 hari yang lalu Bapak Ibu semua dari pembuatan video saya ini. Nah, ini waktu rapat bersama. Jadi rapat bersama Menpan RB dengan jajarannya di sini. Suasana rapat tindak lanjut pengadaan ASN tahun 2024 di Rumah Dinas Menteri Pan RB Sabtu 6 bulan 1 Jakarta. Rekrutmen aparatur sipil negara ASN tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat 5 Januari tahun 2024 dengan total formasi 2,3 juta jiwa. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN di tahun ini. Memang Bapak Ibu semua, di sini dengan kepemimpinan Bapak Menpan RB, di sini USN juga bisa terrealisasi. Juga dibantu oleh DPR RI yang terus mendesak. Atau mungkin juga ada instansi atau stakeholder yang lain yang membantu kelancaran undang-undang ASN ini. Nah, sehingga tahun 2024, tahun 2023 kemarin tepatnya yang disahkan, dan turunannya kita tunggu di bulan April tahun 2024 ini. Semoga ini bisa terrealisasi. Kita harus jemput bola agar pelaksanaan seleksi CASN tahun ini berjalan lancar dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen, ujar Menteri Pan RB Bapak Abdul Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN tahun 2024 di rumah dinasnya, Sabtu 6 bulan 1 2024. Anas menyampaikan, pekan depan Kementerian Pan RB akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk para pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Semangat. Jadi secara tidak langsung, karena ini minggu yang lalu, maka minggu-minggu ini akan ada rapat tentunya. Nah, jangan lupa terus saksikan informasi-informasi update-nya di Abah Channel ini. Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar formasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal. Jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP tersebut. Nah, ini juga Bapak Ibu semua, pemerintah daerah itu jika
Nah ini, membuat formasi itu kan berdasarkan juga jenjang kualifikasi pendidikan. Itu yang perlu dimaksimalkan. Dimaksimalkan bagaimana seandainya ada honorernya, tapi ijazahnya D3 atau tidak memenuhi dengan kualifikasi pendidikan pada umumnya. Tentunya terkadang saya juga tidak mengiyakan atau tidak mentidakkan. Di situ Bapak Ibu semua, terkadang karena kasihan terhadap honorernya, maka formasi tersebut dikosongkan saja, dibiarkan saja. Karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Jika dibuat formasi, maka yang masuk dari instansi lain. Kenapa? Benar terjadi di tahun 2022. Banyak yang tergeser dikarenakan, jadi di instansi induknya dia kalah dengan instansi di luar induk. Jika sudah membuka formasi. Nah, ini teknis seperti ini mungkin bisa diinformasikan atau bisa dikaji ulang oleh pemerintah. Seperti apa sih teknis yang baik? Di sini saya tidak memiliki informasi sedetail mungkin. Jadi saya hanya memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan realita di lapangan. Mungkin salah yang disampaikan saya, coba komentari di bawah. Atau mungkin memang benar, komentari juga di kolom komentar di bawah ini. Kita saling sharing Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Kementerian Pan-RB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pembiayaan secara efisien dan efektif. Setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Pan-RB menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk tahun 2024. Terang mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Nah, di sini juga terkait dengan keuangan, ini saya mendapatkan informasi nih bahwasanya ada beberapa daerah yang tidak membuka formasi dikarenakan keuangannya mepet sekali. Nah, yang awalnya dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk dianggarkan ke daerah, itu ternyata tidak terrealisasi. Seperti itu yang saya dapatkan informasinya. Tapi saya juga kurang begitu paham sih. Coba tanggapi di kolom komentar, kita saling sharing Bapak Ibu semua. Apakah benar keuangan dari pusat tidak masuk ke daerah untuk P3K ini? Jadi sehingga keuangan untuk P3K di daerah memang dibiayai oleh daerah itu sendiri. Coba, karena saya bukan bagian keuangan. Coba tanggapi di kolom komentar. Anas menguraikan tahun ini, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi. Baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690,822. Ingat, dalam penempatan formasi fresh graduate, pastikan honornya tidak tersingkir. Itu saja loh Bapak Ibu semua, agar tidak menimbulkan masalah baru. Itu sih pendapat saya. Kan saya berhak juga memberikan sebuah pendapat Bapak Ibu semua, kasihan honorer yang sudah lama mengabdi. Untuk alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran, tenaganya kepada bangsa. Sementara perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif, melayani, dan efisien. Rekrutmen baru CSN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Ini tujuannya Bapak Ibu semua. Jadi nantinya fresh graduate ini memang diberikan kesempatan untuk mendharma baktikan dirinya. Ingat, mendharma baktikan. Jadi jangan berharap mungkin gajinya puluhan juta setelah menjadi PNS. Ingat hal itu Bapak Ibu semua. Karena kalau menjadi PNS sifatnya kan flat setiap tahun atau setiap bulan. Tapi dibandingkan dengan yang lain, mungkin kalau dari segi swasta mungkin perbankan kalah. Tapi kalau misalnya dari segi, kalau menurut orang desa Bapak Ibu semua, kalau menjadi pegawai itu kan tidak ada werangnya atau tidak ada penyakitnya dibandingkan dengan petani. Nah, itu sih yang menjadi perbandingan antara petani dengan ASN. Tapi kalau petaninya sawahnya lebar, beda lagi halnya Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjutkan saja. Talenta-talenta baru ini selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, yang penting adalah agar akuntabilitas birokrasi ini semakin bagus.
Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Lanjut Anas. Pada kesempatan tersebut, Anas kembali menegaskan pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Ingat, tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat kasus sebelumnya di Abal Channel ini, di salah satu kabupaten, di mana saat ini saya sih masih belum mencari informasi terupdate-nya. Jadi terupdate kemarin yang saya dapatkan informasi 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, kadistiknya itu dibawa ke Polres. Nah, kemudian dikarenakan adanya OTT, adanya ASN ini. Nah, seperti apa? Coba nanti kita gali lebih dalam lagi, karena saya kemarin belum mendapatkan informasi update-nya. Coba di kesempatan berikutnya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua kelanjutan kasus dari OTT terkait dengan pengadaan P3K ini. Di tahun 2023 kemarin ada OTT loh. Hati-hati Bapak Ibu semua, bagi aparatur sipil negara atau pejabat pemerintah khususnya, hati-hati. Karena semuanya berdasarkan nilai dan juga sudah di live streamingkan oleh BKN. Kita lanjutkan. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan komputer assisted test atau CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition, sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Meskipun ada sedikit gitu, tapi bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time, bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. Pengadaan CSN diperuntukkan bagi setiap warga negara Indonesia atau WNI dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Jadi, kita pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pungkas mantan Bupati Banyuwangi itu. Nah, jadi kita tunggu saja turunan dari UU ASN yang dimana sudah dibahas kemarin tanggal 6 sudah dibahas oleh Bapak Menteri PAN-RB beserta jajarannya, dan direncanakan minggu-minggu ini akan dikumpulkan dari berbagai daerah, dari berbagai kementerian untuk membahas hal ini. Bagaimana teknisnya dan menjadi masukan bagi pemerintah. Tentunya ingat, jangan sampai ada tumpang tindih. Kasihan para honorer di sana jika ada fresh graduate. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.